Xiao Liu mendatangi Xiang Liu dan mengatakan setelah Tuan Xuan memberikan obat ke bawahannya, dirinya akan membawa Ah Nian pulang. Xiang Liu bertanya tentang identitas Tuan Xuan namun menurut Xiao Liu, aura merakyatnya terlalu kuat dan tidak seperti keturunan bangsawan. Xiang Liu menduga kalau tebakannya benar adalah orang itu, maka nyawa Xiao Liu dalam bahaya karena keluarganya tipe orang yang melindungi keluarga apalagi Xiao Liu menculik adiknya pasti dia akan membunuh Xiao Liu. Xiang Liu menyarankan kalau sementara berada di sisinya sebelum membunuh Qiang Xuan, namun Xiao Liu menolaknya karena tidak ingin bersembunyi di belakang orang lain. Mendengar itu Xiang Liu menyuruhnya jangan sampai mati. Burung elangnya memberitahu kalau bahan obatnya sudah sampai ke pasukannya dan pergi dengan selamat. Mendengar itu Xiao Liu akan membawa Ah Nian pulang dan berpamitan dengannya lain kali berjumpa dan jika tidak bisa berjumpa menyuruh mengingatnya. Xiao Liu menyeret Ah Nian dan mengikatnya dengan tali. Ah Nian mengancamnya kalau kakaknya akan membunuhnya dengan mengenaskan. Kemudian Xiao Liu membawanya ke pohon dan mengeluarkan sebuah racun dan saat Ah Nian bertanya, Xiao Liu meminumkan manik racun kepadanya dan bilang mungkin di dalam tubuhnya sudah ada anti racun tapi di dalam organ tubuhnya tidak ada manik racun. Xiao Liu mengambil aksesoris di kepalanya dan tidak percaya kalau di darahnya juga ada manik racun. Ah Nian memberitahu kalau kakaknya akan menetralkan racunnya dan Xiao Liu akan menancapkan di titik akupuntur yang rumit dengan mencarinya dan menancapkan di lehernya. Kemudian Xiao Liu menyuruh Ah Nian pergi karena saat kakaknya nanti ingin membunuh Xiao Liu dia akan membawa Ah Nian mati bersamanya. Akhirnya Qiang Xuan dan pasukannya menemukan Ah Nian dan langsung berlari menyerang Xiao Liu dengan mengeluarkan energi rohnya hingga berdarah. Kemudian menyuruh pasukannya membawa Xiao Liu. Saat di rumahnya Qiang Xuan bertanya apa yang dilakukannya dan apa merasa tubuhnya tidak nyaman, Ah Nian terus menangis dan Qiang Xuan terus bertanya di mana dia meracuninya dan menancapkannya. Qiang Xuan menyuruh untuk memanggil tabib. Pasukannya memberitahu kalau Wen Xiao Liu mengaku memberikan racun dan tidak mau memberikan penawarnya. Mendengar itu Qiang Xuan menyuruhnya mencari penyiksa berpengalaman dan sisakan nyawanya saja. Di tempat tahanan, Xiao Liu disiksa dengan mengolesi minyak mayat di tangannya dan memasukkan jarinya ke kotak yang penuh belatung mayat dan otomatis akan memakan jarinya. Penyiksa itu memberitahu orang terakhir yang disiksa menjadi gila dan penyiksa itu mematikan lampu minyak juga untuk menambah penderitaan di kegelapan dan Xiao Liu terlihat kesakitan dan menangis. Ah Nian terbaring di tempat tidur dan memohon ke kakaknya untuk tidak meninggalkannya dan Qiang Xuan langsung teringat masa kecilnya dengan Xiao Yao. 你别自个儿上啊，以后我会保护你的。哥哥总算没有弄丢你。相信哥哥会陪着你。小妖。 Tu Sanjing mencari Xiang Liu dan saat menemuinya, bertanya kenapa mencarinya dan alasan Tu Sanjing adalah untuk meminta pertolongan menyelamatkan Wen Xiao Liu. Xiang Liu sudah menyuruhnya ikut bersamanya namun dia menolak dan membiarkannya dia menderita. Tapi Tu Sanjing bukan memohon padanya namun ingin berbisnis dengan Xiang Liu dan memberikan syarat apapun kalau bisa menyelamatkannya. Tu Sanjing berani bilang begitu karena dia tahu Xiang Liu tidak pernah bermusuhan dengan uang. 青丘公子，你是文小六的什么人？你负责救人。 Penyiksa terkejut karena Xiao Liu bertahan dan memeriksa belatung mayatnya dan tidak apa-apa, dan memuji Xiao Liu dengan bilang tekadnya kuat dan mungkin bukan orang biasa. Kemudian ada orang membuka pintu dan saat memeriksanya ada yang menghajarnya. Tu Sanjing berhasil menyelamatkan Xiao Liu dan mengobati lukanya. Dan saat siuman Xiao Liu malah bercanda dengan lukanya dan mengatakan tidak sakit, Tu Sanjing yang mengkhawatirkannya ingin meminta obat penawar Ah Nian dan akan memberikan ke Tuan Xuan dan akan mengakhiri dendam tanpa sebab ini. Xiao Liu memberitahu kalau sebenarnya Ah Nian tidak keracunan dan hanya mengada-ada, malah Xiao Liu meracuni Tuan Xuan dengan menanam teluh di dalam tubuhnya. Tu Sanjing yang mendengar itu terkejut dan tidak mengerti kemudian Xiao Liu menjelaskan kalau dirinya sudah memelihara teluh di tubuhnya dan sebenarnya teluh itu akan digunakan ke tubuh Xiang Liu, namun tidak punya kesempatan untuk menanamkan ke dirinya dan malah digunakan ke Tuan Xuan dan begitu tubuhku terasa sakit maka tubuhnya juga akan sakit. Tu Sanjing memberitahu akan mengurus Xuan setelah ini,
Namun Xiao Liu juga memberitahu kalau Xiang Liu mengatakan padanya kalau Xuan akan menyiksanya dengan kejam dan menyuruh berlindung ke dirinya, namun Xiao Liu menolaknya dan mengatakan ke Tu Sanjing, kalau aku sudah menyelamatkanmu sekali dan kau menyelamatkanku sekali dan sekarang impas, jadi kelak menyuruhnya tidak perlu khawatir mengurusi dirinya lagi. Saat malam Xiao Liu keluar dan melihat Xiang Liu di atas pohon dan bertanya sejak kapan ada di sana. Xiang Liu menyindirnya kalau ingin menanam teluh di tubuhnya. Mendengar itu Xiao Liu tertawa karena sudah berada di tubuh Tuan Xuan. Xiang Liu bertanya apa teluh itu sudah bekerja dan Xiao Liu mengatakan kalau butuh waktu dan memberitahu Xiang Liu hanya dirinya sendiri yang bisa mengeluarkannya. Saat Ah Nian dan Qiang Xuan makan bersama, Ah Nian terlihat kesal karena Xiao Liu diselamatkan orang dan menyuruh kakaknya membunuhnya, namun tiba-tiba tangan Qiang Xuan sakit dan teluh di dalam tubuhnya mulai bekerja. Tu Sanjing membawakan kristal Guiksan dan Kalsedon Gunung Yu yang berguna untuk pengobatan Xiao Liu dan mengatakan ke Xiang Liu setelah masalah ini mereda akan membawa Xiao Liu pergi. Mendengar itu Xiang Liu bilang kalau tergantung saat itu apakah Xiao Liu bersedia pergi bersamanya atau tidak. Xiao Liu merasakan kesakitan di tangannya sampai mondar-mandir dan Xiang Liu yang melihatnya bersimpati kepada orang yang menyiksanya. Xiao Liu memberitahu menyesal menaruh teluh di tubuh Xuan dan seharusnya menaruh teluh di tubuhnya. Mendengar itu Xiang Liu dengan sombongnya bilang kalau teluh itu tidak akan bereaksi karena mempunyai kepala 9 dan membuat tangan Xiao Liu tertatap kayu dan membuatnya kesakitan dan langsung menaruh tangannya di kristal Guiksu dan mengaku beruntung ada Kalsedon 10.000 tahun. Xiang Liu menyuruhnya meminum obat pereda sakit namun Xiao Liu menolaknya dan ingin Xuan juga merasakan sakit, kalau tidak dirinya akan sia-sia menderita. Sementara itu Qiang Xuan terlihat kesakitan dan Ah Nian berpendapat kalau pasti Xiao Liu yang meracuninya dan ingin pergi membunuhnya, namun Qiang Xuan menahannya. Qiang Xuan menyuruh Ah Nian mengambil obat penghilang rasa sakit, namun sakitnya berangsur hilang setelah meminum obat racikan dari tabib di sana. Kemudian pasukan Qiang Xuan memberitahu kalau Wen Xiao Liu sudah ditemukan. Tiba-tiba Xiao Liu merasakan detak jantungnya lebih cepat dan sadar kalau teluh di dalam tubuh Xuan dan langsung berlari keluar kalau Xuan datang. Xiang Liu sudah tahu dan ingin membunuhnya kali ini karena jika tidak membunuhnya hari ini, maka lain hari dia yang akan membunuh Xiang Liu. Xiao Liu ingin Xiang Liu tetap hidup dan Xiang Liu memberi aba-aba ke pasukannya. Qiang Xuan mengatakan ke Xiang Liu kalau targetnya Xiao Liu bukan dirinya, kenapa masih melindunginya, dan Xiang Liu bilang tidak ingin melindunginya dan hanya ingin membunuh Qiang Xuan dan langsung menyerang Qiang Xuan. Pertarungan kedua mereka dimulai. Pertarungan mereka imbang hingga Xiao Liu menyakiti tangannya sendiri dengan memukul ke batu dan membuat tangan Qiang Xuan juga sakit. Di saat Xiang Liu ingin menyerang, Xiang Liu berteriak kaki ke Xiao Liu dan saat itu saat Xiang Liu menghunuskan pedangnya, sesuatu yang dia bawa terjatuh yaitu ekor rubah pemberian adiknya saat masih kecil dan membuat Xiao Liu menatapnya dan mengambil ekor rubah itu dan akhirnya dia menangis dan tahu kalau dia kakak sepupunya, Qiang Xuan. Xiang Liu yang sudah di atas angin karena pertolongan Xiao Liu tadi membuat Qiang Xuan terus diserang dan membuatnya berdarah. Sampai akhirnya Xiang Liu mengikatnya dan ingin mengeluarkan pukulan terakhir dengan memanjangkan kukunya. Namun di saat mau membunuhnya, tiba-tiba Xiao Liu menyelamatkan Qiang Xuan dengan menerima serangan Xiang Liu dan membuat Xiang Liu terkejut. Xiao Liu mengembalikan ekor rubah dan menyuruh Qiang Xuan pergi dan menahan kaki Xiang Liu. Melihat Qiang Xuan sudah pergi, Xiang Liu terlihat marah dengan mencekik Xiao Liu dan membuatnya teringat masa kecilnya. Qiang Xuan bertanya ke tabib tentang racun apa yang saat merasakan sakit orang yang meracuni juga terasa sakit. Tabib memberitahu kalau itu bukan racun tapi teluh.
Mendengar itu Qiang Xuan bertanya cara untuk mengeluarkannya, namun tabib itu tidak tahu teknik teluh dan akan menanyakannya kepada orang yang mengerti tentang itu. Qiang Xuan berpikir kalau Xiao Liu menanam teluh ke tubuhnya membuatnya dirinya berutang balas budi. Kemudian Qiang Xuan menyuruh pasukannya mengawasi Aula Huichun. 立刻来报。 Sementara itu Xiang Liu memakai topeng meminta kristal Guixu dan Kalsedon untuk obat. Dia membawa Xiao Liu ke suatu tempat dan merendam tubuhnya, kemudian mengeluarkan kristal Guixu dan Kalsedon dan menyalurkan energi rohnya padanya. Tu Sanjing diam-diam menaruh kristal Guixu dan Kalsedon dan langsung pergi. Sementara itu Xiao Liu akhirnya tersadar dan Xiang Liu menanyakan kenapa menyelamatkan Qiang Xuan. Xiao Liu menebak kalau sudah tahu identitas aslinya karena dia cucu sulung resmi Raja Xian dan tahu saat ada pasukannya memanggilnya Yang Mulia dan jika sampai membantu membunuhnya, Raja Xian pasti akan balas dendam dan dirinya tidak berani menentang Raja Xian karena hidupnya nanti tidak akan tenang. Xiang Liu mencekik Xiao Liu karena merusak rencananya dan Xiao Liu menyuruh membunuhnya kalau ingin membunuh tapi menurut Xiang Liu itu terlalu menguntungkannya dan menghisap darahnya lagi. Qiang Xuan terbangun karena merasa sakit yang sama di lehernya dan berpikir kalau Xiao Liu gila karena sedang terluka masih berniat melakukan ini. 这么重的伤还有心情？ Kemudian Xiang Liu memandangi tubuh Xiao Liu dan menyentuhnya. Xiao Liu memberitahu kalau dirinya seorang pria, namun Xiang Liu curiga Xiao Liu pakai transformasi apa karena tubuhnya asli dan energi rohnya rendah. Xiao Liu menyuruh menyentuhnya jika tidak percaya, namun Xiang Liu tidak minat dengan tubuh palsunya itu. 我这具身体本来就是真的。我 Sementara itu Tu Sanjing mencari Xiao Liu dengan menggunakan energi rohnya. Xiang Liu menyalurkan energi rohnya kembali untuk menyembuhkannya namun energinya juga tidak kuat karena dirinya juga terluka dan kemudian Xiang Liu meninggalkannya. Tu Sanjing akhirnya menemukannya dan langsung menggendongnya dan membawanya ke rumahnya. Tu Sanjing merawatnya dan juga menyalurkan energi rohnya. Jing Ye yang ada di sana bertanya kenapa sampai menguras energinya untuk tabib Liu. Mendengar itu Tu Sanjing bilang memang tidak bisa menyembuhkannya dengan energi rohnya namun energi rohnya bisa mengurangi rasa sakitnya dan menyuruh Jing Ye keluar dulu. Kemudian Xiao Liu menggenggam tangannya dan memanggil Xiang Liu. Tu Sanjing berpikir kalau Xiang Liu sudah melukainya tapi masih saja memikirkannya. Dan Tu Sanjing mengatakan asalkan Xiao Liu bisa sembuh, dia akan memenuhi semua permintaannya. Beberapa hari kemudian Xiao Liu siuman dan berpikir berapa banyak obat mujarab yang dihabiskan karena menyembuhkannya dengan cepat dan saat membuka jendela dia melihat Tu Sanjing. 让爱永久，偏要瞬间不容再轮回天的悲欢。 Tu Sanjing yang melihatnya sudah siuman langsung tersenyum. Tu Sanjing memeluknya dan Jing Ye yang melihatnya berpikir Xiao Liu penyakitnya parah lagi sehingga Tu Sanjing memapahnya. Jing Ye berterima kasih atas balas budinya karena menyelamatkan Tu Sanjing dan Xiao Liu langsung berterima kasih ke Tu Sanjing telah menyelamatkannya dan kelak di masa depan akan membalasnya dan berpamitan pulang. 大请求公子。 Jing Ye berpikir mengganggunya karena Xiao Liu biasanya senang mengobrol berdua dengan Tu Sanjing. Namun Tu Sanjing memberitahu kalau Xiao Liu nyaman mengobrol berdua dengan Ye Siki bukan dengan tuan muda. Xiao Liu kembali ke kehidupannya menjadi tabib dan ada beberapa pasien yang minta obat padanya dan saat ada pasien yang tertimpa genteng dan terluka di dahinya, Xiao Liu menyuruh Chuan Zi untuk membalutnya namun Chuan Zi beralasan ke kamar kecil. Tian Er yang di sana melihatnya menawarkan diri untuk melakukannya. Xiao Liu melihat Tian Er melakukannya dengan baik dan dia juga berkomunikasi dengan pasien dan saat menerima uangnya, dia terlihat sangat senang. Xiao Liu memujinya kalau perawatan dan pelayanannya sangat bagus dan memberitahu kalau Ma Zi dan Chuan Zi sudah ikut dengannya 20 tahun tapi tidak bisa dan kurasa kau bisa. Xiao Liu menambahkan kalau dirinya bisa jadi tabib kalau mau belajar darinya. Mendengar itu Tian Er berlutut dan bertanya apa mau mengajarinya dan berterima kasih padanya. Xiao Liu membantunya berdiri dan mengatakan kalau kelak dirinya dan Chuan Zi harus berbakti kepada pamanmu, dan saat punya anak dan kalian meninggal,
Anakmu harus berbakti ke pamanmu. Tian Er berpikir kalau Xiao Liu ingin meninggalkan kota Qinshui dan tiba-tiba Kuang Xuan datang dan mengatakan apa tadi itu surat wasiat. 你是在托孤吗？ Xiao Liu terkejut dan menyuruh Tian Er kerja, sementara dirinya langsung mengajak Qiang Xuan ke ruangannya. Qiang Xuan menebak pasti terkejut dirinya datang dan ingin tahu kenapa Xiao Liu menyelamatkannya. Mendengar itu Xiao Liu beralasan kalau dirinya mati, teluh di dalam tubuhnya akan mati, karena sudah susah payah memasukkannya. Qiang Xuan bertanya kapan mengeluarkannya dan Xiao Liu memberitahu kalau Qiang Xuan meninggalkan kota Qingshui dan mengatakan kalau teluh itu tidak berbahaya karena selama Xiao Liu tidak terluka maka Qiang Xuan tidak akan merasa sakit. Qiang Xuan menyuruh Xiao Liu untuk datang ke rumah minum jika ada waktu luang dan akan mengajaknya minum bersama dan saat Qiang Xuan pulang Xiao Liu berpikir apa bisa minum bersama dengan kakaknya. Tabib memeriksa Qiang Xuan dan memberitahu kalau tidak ada masalah dengan tubuhnya. Qiang Xuan juga mengatakan kalau teluh itu tidak berbahaya dan hanya sakit kalau yang menanamnya juga sakit. Tabib itu bercerita pernah ada yang menanam teluh itu dan saat orang yang menanam tewas dan yang ditanam juga tewas dan takut Xiao Liu mengikatnya dengan itu. Hujan salju turun di kota Qingshui. Mereka makan di aula Huichun dan Xiao Liu merayakan Tian Er yang dengan cepat telah menguasai teknis medis dan mengajaknya bersulang. Kemudian Xiang Liu yang melihat Xiao Liu bersenang-senang beranggapan kalau Xiao Liu sudah sepenuhnya sembuh. Saat malam, pamanmu mengatakan kalau di musim salju begini paling enak minum arak bersama keluarga dan membuat Xiao Liu teringat kata-kata Qiang Xuan. Xiao Liu berpamitan akan keluar dan ternyata Xiao Liu pergi ke rumah Qiang Xuan. Saat berada di sana dia ragu-ragu dan ingin pulang namun Qiang Xuan membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Xiao Liu bertanya di mana Ahnian dan Qiang Xuan mengatakan kalau toleransi alkoholnya rendah dan sudah mabuk setelah minum secangkir. Dan saat Xiao Liu minum dia langsung tersenyum dan tahu kalau arak murbei ini berbeda yang dia minum di tempat lain. Kemudian Xiao Liu bertanya kenapa datang ke kota Qingshui untuk menderita karena dari keluarga besar dan Qiang Xuan memberitahu demi adiknya. Setelah Xiao Liu minum beberapa cangkir, Qiang Xuan bertanya kenapa menyelamatkannya dan Xiao Liu mengatakan belum mabuk. Mendengar itu Qiang Xuan akan menunggunya sampai mabuk tapi menurut Xiao Liu itu tidak mungkin karena dirinya akan tidur. Qiang Xuan memanggilnya dan mengujinya ingin menyerang dengan kekuatannya namun Xiao Liu tidak ada pergerakan dan membuat Qiang Xuan berpikir kalau Xiao Liu tidak takut mati. Saat malam hari Tu San Jing ke aula Huichun dengan berpakaian Yesiki dan membawakan makanan untuknya. Kemudian dia mendengar sesuatu dan saat memeriksanya ternyata cuma perasaannya saja. Xiao Liu menyuruhnya pulang karena ada urusan dan kelak jangan membawa makanan lagi untuknya. Tu San Jing memberitahu kalau makanan dan arak prem ini buatannya sendiri dan menyuruh mencicipinya dan berpamitan pulang. Keesokan harinya Xiao Liu datang lagi ke rumah minum Qiang Xuan dan memberitahu cara membedakan racun dari jenisnya dan cara merasakannya. Dan Qiang Xuan merasa berterima kasih karena menjelaskan semuanya tentang rahasia itu. Xiao Liu bilang tidak perlu sungkan dan menganggap dirinya teman. Kemudian Qiang Xuan bertanya tentang Xiang Liu dan menurut Xiao Liu berbicara tentangnya tidak cocok saat minum dan Qiang Xuan menunggunya sampai minum banyak. Xiao Liu menjelaskan kalau dirinya takut padanya tapi tidak benci padanya. Dia juga bukan musuh namun juga bukan teman. Kemudian Xiao Liu bertanya apa hubungannya dengan Ahnian hanya kakak adik. Pertanyaan Xiao Liu menurutnya sangat cocok dibicarakan saat minum. Kemudian Qiang Xuan mengeluarkan ekor rubah milik adiknya. Qiang Xuan memberitahu kalau ini barang kesayangan yang sudah diberikan adik kesayangannya, Xiao Yao sebelum pergi. Dan setelah 300 tahun, kata orang-orang dia tewas namun Qiang Xuan masih berharap dia hidup dan mengambil kembali ekor rubah ini. Xiao Liu tidak kuat menahan air matanya karena yang dicarinya sebenarnya ada di depannya. Qiang Xuan sangat menyayangi Ahnian dan juga Xiao Yao. Xiao Liu minum arak dan mengusap air matanya dan mengajaknya minum lagi. Qiang Xuan juga terlihat menangis bercerita tentang Xiao Yao.
Xiao Liu ingin membeli makanan ke istri Ma Zi namun ternyata dia lupa membawa uang dan Tu Sanjing yang kebetulan berada di sana membayarkan untuknya. Xiao Liu memberikan makanannya ke Tu Sanjing karena dia yang membayarnya dan tiba-tiba Qiang Xuan menyuruh mereka masuk ke rumahnya. 轩哥，进来坐坐。刘哥，子期。好嘞。 Xiao Liu menebak ingin mengajaknya bermain catur namun Qiang Xuan bilang kalau permainan catur Xiao Liu buruk dan lambat dan mengaku ingin bermain catur dengan Tu Sanjing karena reputasinya dan ingin berbagi ilmu dengannya. Namun Tu Sanjing akan main jika Xiao Liu menyuruhnya main, dan tidak main jika Xiao Liu melarangnya bermain. Mendengar itu Qiang Xuan beranggapan kalau mereka akrab namun Xiao Liu membantahnya. Qiang Xuan memohon ke Xiao Liu untuk bermain dengan Tu Sanjing, dan menyuruh Xiao Liu bermain tapi Tu Sanjing yang mengarahkan. Ketika bermain dengan arahan Tu Sanjing, Xiao Liu cukup mengimbangi Qiang Xuan namun sesekali Xiao Liu mengarahkan sendiri dan Qiang Xuan menyuruh untuk menariknya kembali. Namun berkat arahan Tu Sanjing walaupun Xiao Liu salah langkah bisa merubah keadaan dan Qiang Xuan kagum dengan keahliannya. Karena Xiao Liu di akhir-akhir selalu membuat keputusan sendiri, arahan Tu Sanjing tidak menolongnya dan membuatnya kalah. Xiao Liu mengatakan kalau yang kalah akan mentraktir teh dan mengajaknya. Qiang Xuan memberitahu kalau permainan Xiao Liu yang buruk pun bisa diselamatkan dan mungkin kalau main dari awal dengan Tu Sanjing tidak akan menang melawannya. Kemudian tiba-tiba ada kereta kuda dari bangsawan lewat dan membuat Xiao Liu bertanya. Menurut Qiang Xuan, kalau dilihat dari simbol dan logonya bentuk panah di kereta kuda itu milik keluarga Fang Feng, Xiao Liu beranggapan kalau klan Fang Feng begitu familiar dengan melirik Tu Sanjing dan Tu Sanjing yang sudah tahu hanya tertunduk. Xiao Liu bertanya apa yang di dalam kereta kuda adalah Nona Fang Feng, dan Qiang Xuan memberitahu kalau di kereta kuda ada simbol panah milik keluarga Fang Feng dan juga simbol ekor 9 milik keluarga Tusan dan seharusnya yang di dalam Nona Fang Feng. Xiao Liu kemudian mengatakan ke Tu Sanjing kalau tunangannya sudah mencarinya dan menyuruh berpamitan pulang. Xiao Liu dan Qiang Xuan langsung meninggalkannya. Kebetulan Tuan Batu sedang menceritakan kisah Nona Fang Feng dan Tu Sanjing yang sebelumnya ingin menikah namun sehari sebelum pernikahan, Tu Sanjing mengalami sakit parah dan mereka membatalkan pernikahan. Namun Nona Fang Feng menganggap dirinya lahir di Tusan dan ingin berbakti ke Nyonya Besar Tusan dan memohon tinggal bersamanya. Nyonya Besar tersentuh dan sudah menganggap Fang Feng cucunya sendiri. Kini Tuan Muda King Kui sudah pulih kembali dan mungkin pernikahan akan diadakan. Qiang Xuan beranggapan pantas keahlian memanah Nona Fang Feng hebat karena punya tekad yang kuat. Xiao Liu menyuruh meninggalkan kota King Sui karena Xiang Liu akan muncul kapan saja. Mendengar itu Qiang Xuan merasa Xiao Liu meremehkannya dan mengakui kalau Xiang Liu hebat kalau 1 lawan 1. Namun Qiang Xuan memberitahu kalau dirinya bertarung pakai otak. Sementara itu Jing Ye memberitahu Tu Sanjing kalau Nona Fang Feng sangat cantik dan punya kepribadian yang baik. Ketulusannya sudah diketahui di seluruh Dahuang dan akan senang jika bertemu dengannya. Kemudian Nona Fang Feng datang menemui Tu Sanjing dan memberi salam. Fang Feng memberitahu kalau 10 tahun yang lalu tiba-tiba menghilang dan membuat Nyonya Besar cemas begitupun dengan dirinya, dan kini mereka menanti kepulangannya untuk berkumpul bersama. Nyonya Besar terus mengirim surat untuknya tapi tidak pernah membalasnya dan Tu Sanjing bilang tidak ingat semuanya. Fang Feng terus berbicara namun Tan Sujing terlihat mengacuhkannya, walaupun Jing Ye berusaha mendekatkan dengan bilang kalau Nona Fang Feng suka panahan dan Tuan Muda bisa merancang senjata untuknya. Nona Fang Feng suka menikmati pemandangan gunung dan sungai dan Tuan Muda kebetulan mahir menggambar, hingga Nona Fang Feng suka main catur, tapi tidak membuat berhasil membujuknya malah Tu Sanjing menyuruh Jing Ye untuk mengantarnya istirahat karena sudah melakukan perjalanan jauh. Fang小姐，少主。 Saat di kamarnya, Fang Feng bertanya-tanya apa benar Tu Sanjing tidak ingat semuanya. Saat pelayannya hampir menjatuhkan busurnya, Fang Feng sedikit marah dan menyuruhnya hati-hati. Kemudian ada burung yang menghampirinya dan memberitahu merespon yang dikatakan terakhir kali dan akan membantu pergerakannya nanti. Di tempat lain, Xiang Liu menemui seseorang yang bernama Li Rong, dan saat melihat Xiang Liu, dia terkejut karena sudah lama tidak berjumpa dan bertanya ada apa. Rupanya Xiang Liu bertanya tentang teluh aneh yang ditemui belakangan ini karena bisa membuat penerima teluh kesakitan kalau dirinya kesakitan namun sebaliknya kalau yang diterima kesakitan tidak akan berpengaruh baginya, dan menyuruh menjelaskan.
Menurut Li Rong itu adalah teluh pasangan dan bertanya apa yang mengirim seorang perempuan, dan mungkin dikirimkan ke kekasihnya, tapi di dunia persilatan ada teluh pasangan yang sulit dikendalikan yaitu kekuatan jantan dan betina setara. Xiao Liu berada di danau dengan memaki dirinya sendiri kemudian Xiang Liu mendatanginya dan saat membalikkan tubuhnya, dia terkejut Xiang Liu ada di depannya. Xiao Liu bertanya kapan akan mengambil obatnya dan menurutnya sekarang waktu yang tepat dan langsung membawanya terbang. Di rumah minum Qiang Xuan, tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang mau menyerangnya dan membuat pasukan Qiang Xuan melindungi tuannya. Qiang Xuan juga menyuruh menjaga Ah Nian untuk tidak keluar dari kamarnya namun ada seseorang yang menunggangi kuda di langit yang sedang membidik Qiang Xuan dengan panah. Xiao Liu yang dibawa tiba-tiba bertanya tidak mungkin melemparnya dari atas, dan saat Xiang Liu bilang tidak, dia mendorong Xiao Liu dan membuatnya berteriak. Xiang Liu ingin membuatnya jadi matras dan jatuh ke air. Keadaan itu membuat Qiang Xuan tidak bisa bergerak dan membuat panah yang diluncurkan langsung menancap ke tubuhnya. Xiao Liu yang sudah tidak kuat bernafas dalam air langsung melepaskan tangannya dari Xiang Liu. Namun Xiang Liu langsung menghampirinya dan memberi nafas buatan dengan menciumnya. Ternyata orang yang memanah Qiang Xuan adalah Fang Feng dan memberikan informasi kalau misi sukses dan mengirimkannya. Rupanya dia bekerja sama dengan Xiang Liu dan informasi itu sampai ke Xiang Liu. Xiao Liu mengatakan jika ingin membunuhnya menyuruh melakukan dengan baik. Xiang Liu bertanya apa masih sakit dan Xiao Liu mengatakan Qiang Xuan yang pasti sakit dan membuatnya marah karena masih saja memikirkan orang lain. Sementara itu Qiang Xuan kesakitan setelah menerima panah dari Fang Feng, namun tabib memberitahu setelah memberikan obat penghenti darah tidak perlu khawatir namun darahnya terus keluar dari tubuhnya dan membuat tabib bingung begitupun juga Ah Nian. 可是为什么一直哥哥？ Xiang Liu bertanya kenapa tidak mengeluarkan teluh itu dan Xiao Liu memberitahu kalau sudah ingin mengeluarkannya namun beberapa hari ini tidak berhasil dan bertanya ke Xiang Liu karena dirinya siluman dan serangga dan pasti lebih tahu teluh serangga. Menurut Xiang Liu, tidak perlu dipaksa dan cukup fokus mengeluarkan dan memindahkan ke tubuh orang lain yang ingin dilukai. Xiao Liu memberitahu kalau orang yang ingin dilukai adalah dirinya. Kemudian Xiang Liu mengatakan kalau dirinya akan membunuh Qiang Xuan sebelum dia meninggalkan kota Qingsui, dan tidak perlu pusing mengeluarkan teluh itu. Mendengar itu membuat Xiao Liu membelanya karena Qiang Xuan tidak pernah membunuh pasukan Chenrong, tidak punya dendam pribadi dengannya, kenapa harus membunuhnya. Xiang Liu menjelaskan kalau dia cucu Raja Xian membuat hati nuraninya tidak tenang kalau tidak membunuhnya. Xiao Liu heran kalau Xiang Liu punya hati nurani. Xiang Liu memberitahu kalau tidak ada hati nurani ini sudah menemui dan berdiskusi dengan Raja Xian untuk menghabisi Haoling. Xiao Liu mengingatkan pernah bilang kalau benci orang yang mengatainya siluman kepala 9 dan langsung membunuhnya namun kenapa dirinya masih hidup, dan Xiang Liu menjelaskan kalau mereka mengatai kepala 9 karena penghinaan dan rasa jijik mereka, sementara Xiang Liu membiarkan Xiao Liu mengatakan itu karena dalam hatinya tidak merasa siluman kepala 9 itu aneh. Kemudian Xiao Liu ingin pulang dan istirahat. Sementara itu hari sudah pagi namun pendarahan Qiang Xuan tidak berhenti padahal panahnya tidak mengenai alat vital. Ah Nian pergi mencari Xiao Liu karena ahli dalam racun. Pasukannya mengatakan ada yang aneh karena panahnya hanya panah biasa dan Qiang Xuan beranggapan kalau yang mempunyai teknik memanah yang bagus hanya Fang Feng Yiying. Dan kalaupun bukan dia, pasti dari keluarga Fang Feng dan menyuruh pasukannya di saat nanti Xiao Liu datang dan tidak mau mengobatinya, langsung menusukkan panah itu kepadanya dan akan membuatnya terluka. Saat itu nanti Tu San Jing pasti akan meminta obat penawarnya ke Fang Feng. Xiao Liu sedang tidur dan memberitahu kalau ada yang mencarinya namun Xiao Liu ingin istirahat dan tiba-tiba Ah Nian mendobrak pintunya dan bilang kalau bukan karena kakaknya tidak akan ke sini. Mendengar itu Xiao Liu bertanya ada apa dengan kakaknya, setelah memberitahu kalau Qiang Xuan terluka, Xiao Liu langsung bergegas pergi.
Setelah melihat kondisi Qiang Xuan, Xiao Liu ingin melihat lukanya dan menjelaskan kalau tidak terkena alat vital dan ini aneh. Kemudian Qiang Xuan ingin melihat panahnya dan mereka sudah memeriksanya dan hanya panah biasa. Xiao Liu bertanya ke Qiang Xuan apa yang dirasakan pertama kali saat menancap di tubuhnya. Qiang Xuan mengatakan kalau di sekujur tubuhnya terasa sakit dan tidak bisa bernafas dan terasa sesak, juga terasa dingin. Mendengar itu Xiao Liu berasumsi kalau itu kristal es. Fang Feng menyuruh pelayannya untuk menghancurkan kristal es namun menurut pelayannya bilang kalau kristal es ini harta karun yang langka namun Fang Feng tidak peduli. Fang Feng mengingatkan kembali kalau ada yang bertanya tentang dirinya semalam harus menjawab apa dan membuat alibinya 用 sempurna. 过晚饭后便早早歇下了，很好。 Xiao Liu menjelaskan tentang kristal es itu namun tidak tahu obatnya dan penawarnya, tapi jika ingin menyelamatkannya harus pergi ke air lembah Tang karena air di sana bersih dan murni. Namun menurut Qiang Xuan lembah Tang sangat jauh dan akan kehabisan darah jika ke sana. Kemudian memberitahu hanya ada satu cara untuk menghentikan darahnya yaitu dengan kristal es itu sendiri dan akan pergi namun pasukannya menahannya dan membuatnya melihat ke Qiang Xuan. Qiang Xuan tahu kalau Xiao Liu akan menemui Tu Sanjing. Qiang Xuan mengingatkan kalau kalian akrab secara pribadi tapi soal urusan keluarga, urusan pribadi tidak layak diungkit dan belum tentu mendapatkannya. Xiao Liu memberitahu kalau akan mencurinya bukan mengambilnya karena pernah melihat lonceng angin es kristal yang tergantung di rumahnya yang sudah dimurnikan akan cocok untuk lukanya. Qiang Xuan mengatakan kalau ini masalahnya tidak ada hubungannya dengannya dan tidak perlu bersusah payah untuknya. Xiao Liu merasa kalau masalah ini disebabkan olehnya karena menanam teluh di dalam tubuhnya, dan mungkin belum tentu tertembak panah itu dan berpamitan akan segera kembali. Xiao Liu sudah di rumah Tu Sanjing dan Fang Feng menyambutnya dengan sopan dan berterima kasih atas pertolongan tabib Liu kepada Tun Sanjing. Xiao Liu bertanya Tu Sanjing dan Fang Feng sudah menyuruh pelayan untuk memberitahunya dan mengantarnya. Xiao Liu tidak percaya Fang Leng yang melakukannya karena dirinya lembut namun jika benar dia, kenapa dia mau membunuh kakaknya? 他为什么要杀苍玄哥哥？ Namun saat melewati dan melihat es kristal yang digantung sudah tidak ada, Xiao Liu bingung dan ketika Fang Feng melihatnya, Xiao Liu beralasan dengan bertanya nama bunga di sana. 见过这么多的花，第一次见到。 Tu Sanjing datang dan langsung menyuruh Fang Feng untuk pergi karena ada hal yang ingin didiskusikan dengan Xiao Liu. Mendengar itu Fang Feng akan menyiapkan makanan. Xiao Liu tidak bertele-tele jika akan meminta sesuatu apa memberikannya, dan Tu Sanjing bilang akan memberikannya, walaupun tidak punya akan mencarinya. Kemudian Xiao Liu ingin meminta 2 lonceng angin yang terbuat dari kristal es dan Tu Sanjing menyuruh Jing Ye untuk mengambilkannya. 2串冰晶风铃给刘医师。 Kemudian Xiao Liu ingin dalam situasi apapun jangan melukai Xuan. Tu Sanjing dengan tersenyum sudah berjanji akan mendengarkannya dan Xiao Liu berpikir kalau Tu Sanjing tidak tahu kalau Fang Feng ingin membunuh kakak Qiang Xuan. Saat Jing Ye lewat kamarnya Fang Feng bertanya ada perlu apa tabib Liu mencari tuan muda dan Jing Ye memberitahu mungkin terakhir kali kesini tertarik dengan lonceng angin dan memintanya. Mendengar itu Fang Feng menyuruh mengantarnya. 少主要风铃， Jing Ye memberikan 2 lonceng angin dan sudah menambahkannya lagi. Dia memberitahu kalau es kristalnya sudah dimurnikan dan kalau energi rohnya tidak cukup, melarangnya menyentuhnya dan Xiao Liu langsung mengambil kotaknya itu dengan menyentuh pipinya. Kemudian menyuruh memberitahu jalan pintasnya. 后面走，走吧。哎，走，行啊。 Setelah tiba di rumah minum, Xiao Liu menyuruh Qiang Xuan menahannya dan memasukkan es kristal ke tubuhnya dan berhasil menghentikan darahnya. 血不流了。哥哥， Nian langsung mengajak ke lembah Tang untuk menyembuhkannya dan Qiang Xuan menyuruhnya untuk berkemas. Qiang Xuan mengatakan kalau mungkin setelah meninggalkan kota Qingsui tidak akan kembali dan mengingatkan kalau belum mengeluarkan teluh di dalam tubuhnya dan mengajaknya bersama meninggalkan kota Qingsui karena dengan keahliannya akan berguna dan membuatnya sukses. Namun Xiao Liu menolaknya karena lebih suka jadi tabib kecil di kota Qingsui dan saat lukanya sembuh akan menuliskan caranya untuk mengeluarkan teluh padanya. 我就不勉强你了。 定会有高手能够帮到你的。高水长， Saat Qiang Xuan berangkat, Xiao Liu berharap kakaknya mendapatkan apa yang diinginkannya dan menangisinya. 骄傲执手得到苍玄哥哥。 Pasukannya bertanya apa akan melepas Xiao Liu karena dia belum mengeluarkan teluh di dalam tubuhnya.
Qiang Xuan bilang akan mengeluarkan teluh setelah lukanya sembuh dan tak peduli apa tujuannya tapi dia telah menyelamatkannya 2 kali. 总要报完的时候， Xiao Liu berada di danau sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba Xiang Liu datang dengan membawa kabar kalau kondisi Xuan semakin membaik dan menebak berkat Xiao Liu. Mendengar itu Xiao Liu tersenyum karena Qiang Xuan datang untuk berbisnis dan tidak bisa menolaknya dan menawarkan arak padanya. 让我喝点酒。 Xiang Liu bertanya apa yang dipikirkannya tadi dan Xiao Liu masih ingin mengeluarkan teluh di dalam tubuh Xuan. Mendengar itu Xiang Liu sudah memberitahu caranya untuk memindahkan ke orang lain seperti bawahan Xuan tapi dia juga harus menerimanya dan harus memenuhi syarat dan Xiang Liu sebenarnya ingin teluh itu ditaruh di tubuhnya dengan memancing Xiao Liu dengan perlahan. Xiang Liu kemudian teringat kata-kata Li Rong yang menjelaskan tentang teluh 传 pasangan 说中 itu. 有一种极其难养，求的是一雌一雄，力量相当，所以又叫做不但要命，还要。 Xiao Liu bertanya seperti apa syarat orang itu dan Xiang Liu berhasil memancingnya karena Xiao Liu kemudian mengatakan kalau ingin memindahkan ke tubuh Xiang Liu karena dia punya nyawa 9 jadi seharusnya tidak apa-apa. Xiang Liu menyetujuinya namun ada syarat yang ingin dilakukan untuk masa depan dan harus patuh saat dirinya mengatakannya. Xiao Liu mengatakan tidak masalah, namun tidak untuk membunuh Xuan, melukai Tu Sanjing. Mendengar itu Xiang Liu menyetujuinya dan Xiao Liu langsung sepakat dan berjanji akan melakukannya di masa depan. Xiang Liu bertanya bagaimana kalau kau mengingkarinya. Xiao Liu akan membiarkan dirinya tersambar petir namun Xiao Liu berpikir dengan sifat piciknya tidak akan senang dan menyuruh apa yang diakibatkan saat melanggar janji. Xiang Liu mengatakan kalau kesenangannya akan menjadi kesakitan dan kebahagiaannya akan menjadi penderitaan. Xiao Liu langsung mengangkat tangannya dan bersumpah akan menerimanya. Namun Xiao Liu ingin berdiskusi satu hal yaitu kalau saat memindahkan teluh, jarak Xuan harus tidak boleh jauh dengan Xiang Liu dan sekarang dia berada di Gunung 5 Dewa Haoling dan jaraknya terlalu jauh dan memohon untuk pergi ke sana. 不然我没法驱策蛊虫。拜托，答应我了吗？拜托拜托。 Sementara itu Tu Sanjing datang ke Aula Huichun untuk mengantarkan makanan untuk Xiao Liu. Namun saat bertanya ke Tian Er, dia memberitahu kalau Xiao Liu sedang pergi untuk mengurus sesuatu. Xiao Liu pergi ke Gunung 5 Dewa dengan menaiki elang Xiang Liu. Menurut Xiang Liu di Gunung 5 Dewa penjagaannya sangat ketat dan akan ketahuan jika ke sana dengan tunggangan dan memilih lewat jalur laut dan tiba-tiba mereka sudah sampai di wilayah laut Gunung 5. Xiang Liu bertanya apa sudah bisa memindahkan teluh dan Xiao Liu langsung mencobanya dengan mengolesi darahnya dan juga darah Xiang Liu.心只有一颗。 Tiba-tiba Qiang Xuan mengingat dirinya bersama Xiao Yao dan langsung muntah darah. Sang yang melihatnya berpikir kalau racun teluhnya kambuh karena Xiao Liu tidak menepati janji, namun Qiang Xuan memberitahu kalau teluhnya sudah dikeluarkan. Xiao Liu berhasil memindahkan ke tubuh Xiang Liu dan tidak percaya begitu cepat. Xiang Liu berpikir kalau Xiao Liu bisa mengendalikan teluh walaupun jaraknya beribu mil. Namun Xiao Liu panik karena kehilangan kacang kenarinya dan punya firasat buruk karena tidak merasakan keanehan di dalam tubuhnya sekarang dan balik bertanya ke Xiang Liu. Tapi Xiang Liu menyarankan untuk melarikan diri dan menyelam ke laut. 我们该逃。 Di bawah laut Xiao Liu dibuat senang dengan keindahan yang ada di dalam laut. Saat Xiao Liu menyentuh tumbuhan laut, tangannya kesakitan dan membuat Xiang Liu tertawa. Kemudian menggenggam tangannya dan menyentuh tumbuhan laut itu lagi dan bisa mengeluarkan cahaya merah. 须臾的背后，褪了初见过，有了一代色。悲欢忐忑，牵手星河，美景这幕温